Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, kita saat teduh sejenak. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, puji syukur panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, Engkau hadir di tengah ibadah kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami ini dengan baik ya Bapa. Oke Bapa, kepada diri kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau berikan kami ketenangan, baik dari hati ataupun pikiran. Sehingga kami dapat mengerti apa itu firman Tuhan yang akan kami dengarkan nantinya Bapa. Dan juga kepada pembicara kami Bapa, kiranya Engkau memberkati beliau Bapa, kiranya Engkau berikan beliau ketenangan hati, sehingga beliau dapat memberitakan Injil dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, Engkau tahu kami tidak luput dari dosa, mohon ampun kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Namu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian untuk mengawali hari kita di pagi ini. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini
jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 12 ayat 1 sampai 11. Amsal 12 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Ayat 1 saya akan membacanya, ayat kedua teman-teman sekalian diperbolehkan untuk membuka mic-nya untuk membaca, dan ayat seterusnya bergantian. Serta ayat 11 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Amsal 12 ayat 1 sampai 11. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenal Tuhan, tapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi membuat malu adalah seperti penyakit. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghalang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Siapa mengerjakan tangannya dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak bakal. Mari kita angkat satu lagu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari pembicara kita, yaitu Ibu Rosdiana Situmorang. Ku perlu kau Tuhan. Hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Kau
hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang sungguh mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kembalikan Lim. Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, dalam keterbatasan tempat, kami percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Saat ini, di waktu yang sangat singkat ini, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama supaya siapapun kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, sama-sama menikmati pembentukan daripada Tuhan. Berikan kami kesungguhan untuk menghargai kehadiran Tuhan lewat ibadah ini. Kami sambut Engkau berfirman, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari satu topik yang Ibu ambil, yaitu Yesus pembaharu atau Yesus membaharui hidupku, ya. Yesus pembaharu hidupku atau Yesus yang memperbaharui hidupku, ya. Jadi berharap setelah mendengar ini bahwa kita menjadi orang-orang yang
menikmati perubahan demi perubahan karena kita sudah mengenal dan percaya kepada Yesus, ya. Sudah mengenal Yesus, menikmati Yesus dalam hidup kita dan merasakan bagaimana Dia memperbaharui hidup kita. Kita baca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah ada di slide ya, silakan dibaca walaupun tidak perlu dibuka mic-nya ya. Tolong belajar taat. Tadi Ibu lihat waktu bernyanyi, banyak yang tidak bernyanyi, tidak mengikuti lagunya. Padahal sudah diingatkan walaupun di tempat masing-masing kita harus tetap bernyanyi ya. Nah, sekarang kita mau membaca firman, walaupun di tempat masing-masing, silahkan kita membaca bersama-sama ya dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang sudah ada di slide. Mari kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulangi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita akan melihat bagaimana kita sebagai orang yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Ada di sini tulisan merah Ibu buat ciptaan baru. Ya, perhatikan kata-kata ini dengan baik. Siapa yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi kita sudah lahir secara jasmani dari rahim ibu kita sudah diciptakan oleh Allah, tetapi karena kita sudah hidup di dalam dosa, diperanakan di dalam dosa, dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka untuk menikmati satu relasi yang baru dengan Tuhan, kita perlu diciptakan baru. Bagaimana proses penciptaan baru itu? Proses penciptaan baru itu adalah apabila kita beriman kepada Kristus, Dia yang sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ya, tadi dikatakan kita diperanakkan di dalam dosa, maka dosa itu perlu diselesaikan. Ya, siapa yang menyelesaikannya? Yesus dengan cara mati di kayu salib. Maka ketika kita beriman kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, maka dosa-dosa kita diampuni. Ketika dosa kita diampuni, kita disebut sebagai ciptaan baru. Efesus 1 ayat 13 berkata, siapa yang percaya kepada Dia dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memperbaharui kehidupan kita, yang menghidupkan kita kembali sehingga kita kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Ya, itulah maka disebut kita adalah ciptaan baru. Ya, jadi sekali lagi kalau kita hanya lahir sebagai anak dari orang tua kita tanpa mengenal Kristus, kita memang sudah menikmati bagaimana Allah menciptakan kita sebagai manusia. Tetapi karena kita sudah berdosa, kita perlu pemulihan daripada Tuhan lewat pengudusan semua dosa-dosa kita, dan itu dikerjakan hanya mungkin dan hanya dikerjakan oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Maka dari kayu salib Yesus berkata, siapa yang beriman kepada Yesus, maka dia akan diperbaharui hidupnya. Dialah yang disebut dengan ciptaan baru. Ya, jadi kalau sudah di pelajaran agama kita pernah belajar ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu kemudian manusia itu bebas bersekutu dengan Allah. Setelah itu manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa mengakibatkan manusia berseteru dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan lingkungan. Lalu kemudian Yesus mati bagi kita untuk dosa-dosa kita. Maka siapa yang beriman kepada Yesus, maka dia disebut ciptaan baru, gambar dan rupa Allah yang sudah sempat hilang kembali ke dalam dirinya. Maka orang yang sudah percaya kepada Yesus boleh kembali menikmati satu relasi yang baik dengan Tuhan.
Itu dia ya. Nah, oleh karena itulah hanya orang-orang yang sudah mengalami ciptaan baru inilah yang mungkin mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Jadi ini perlu dicatat dulu di awal ya. Karena apa? Karena kalau kita belum menikmati hidup di dalam pengenalan yang benar akan Kristus dengan beriman kepada Kristus gitu ya, kita akan mengalami kesulitan untuk berubah ya, meneladani Tuhan. Tentu memang tidak mungkin. Tidak akan mungkin orang meneladani Tuhan kalau dia belum hidup di dalam Kristus. Itu tentunya ya. Nah, jadi kita mau lihat ini hanya terjadi perubahan, tadi judulnya kan Allah atau Yesus memperbaharui hidupku. Yesus memperbarui hidupku. Hanya mungkin perbaruan dalam hidup kita hanya mungkin terjadi kalau kita sudah menjadi ciptaan baru. Kalau kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita sudah beriman kepada Yesus. Kalau tidak, maka itu mustahil terjadi ya. Jadi startnya awalnya adalah harus memiliki iman dulu kepada Yesus. Lalu kita disebut menjadi orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Ya, wajahnya masih sama, hidungnya, semua yang ada di dalam organ tubuhnya masih sama, tapi rohnya sudah dibaharui. Ya, rohnya sudah dibaharui. Yang tadinya mati secara rohani, sekarang hidup. Itulah yang disebut dengan ciptaan baru karena Roh Kudus sudah ada dalam dirinya. Dikatakan sebagai tubuhmu adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus Tuhan ya. Itu yang dikatakan di sana. Nah, sekarang kita lihat bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Pembaharuan apa yang sedang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita? Tadi Ibu ingatkan di dalam Efesus 1 ayat 13. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka dimateraikan dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kan begitu ya. Nah, Roh Kudus inilah yang memberi pembaharuan demi pembaharuan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, pembaharuan apa yang diberikan Roh Kudus kepada kita? Kita dalam konteks ini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi lagi-lagi startnya di sana ya. Jadi tujuan kita bukan menjadi orang percaya lalu masuk surga, bukan. Itu bukan tujuan orang Kristen, itu bukan tujuan hidup orang Kristen. Tetapi percaya kepada Yesus dan namanya sudah tercatat di surga, itu adalah start, itu adalah awal. Selanjutnya kita akan mengalami pembaharuan sehingga kita semakin disempurnakan seperti Kristus. Itulah yang menjadi tujuan kita. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam hal apa kita dibaharui. Yang pertama adalah dalam hal pengharapan. Orang yang sudah beriman kepada Kristus akan memiliki cara pandang yang baru terhadap hidup ini. Ini penting ya. Di masa-masa sekarang paling sulit kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Di masa-masa sekarang paling sulit bagi kita untuk melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang memiliki iman kepada Yesus akan memiliki cara pandang yang baru terhadap hidup ini. Nah, salah satu contohnya adalah seperti yang ada di sini. Dunia berkata, do what makes you happy. Lakukan segala sesuatu yang membuat engkau berbahagia, yang sesuai dengan keinginanmu, yang menjadi kebahagiaan dirimu. Maka banyak orang, apalagi remaja-remaja ya, sekarang ini tidak peduli dengan aturan, tidak peduli dengan hal apapun ya. Oke, lagi belajar di rumah, tidak dikontrol sama guru, orang tua juga nggak lihat apa-apa, maka dia suka-suka hati. Ya, tidak sadar bahwa dia sedang menenggelamkan masa depannya, gitu ya. Dikiranya pandemi akan terus berlangsung, 2-3 tahun lagi akan terus ada, sehingga akan begini terus, ya. Nah, lupa dia bahwa kalau nanti sudah selesai, semuanya akan mempertanggungjawabkan, akan kembali kepada persaingan, akan kembali kepada kompetisi yang sama, gitu ya. Sehingga jangan sampai ada yang terhilang dari hidup kita yang mengganggu kita untuk fight, untuk kompetitif di masyarakat. Ya, gitu. Ini adalah contoh orang yang tidak memiliki pandangan yang benar tentang masa depan. Larut dalam kondisi yang sekarang. Apa yang membuatmu bahagia sekarang? Lakukan.
gitu ya. Nanti dipakailah alasannya untuk menaikkan imun. Nah, gitu kira-kira ya. Seolah-olah itu benar dipakai. Ah, udahlah, hidup kan singkat. Kamu lihatlah ya, setiap hari grup WA, Facebook, apa segala macam itu ditandai dengan berita-berita duka cita. Ada yang meninggal, ada yang begini, ada yang begini. Udah mumpung masih ada waktu, lakukan apapun yang membuat kita bahagia. Seolah-olah hidup itu hanya untuk sekarang, tidak ada pengharapan, gitu ya. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Yesus memiliki pola pikir yang berbeda. Pengharapannya ke depan itu berbeda. Dia tahu bahwa ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain, yang dialami sekarang ini ada baiknya. Apa yang harus dilihat? Kebaikan apa yang sedang Tuhan ajarkan dari hal yang ini? Yang sedang dipersiapkan supaya kita melihat masa depan. Gitu ya. Makanya Alkitab berkata, do what makes God happy. Lakukan sesuatu apa yang membuat Allah bahagia, yang sesuai dengan keinginan Allah. Lakukanlah hal-hal yang selanjutnya kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Gitu ya. Kita memang saat ini sedang berada di dalam satu kondisi di mana begitu banyak penderitaan di sana sini. Gitu ya. Banyak keterbatasan yang kita alami, bukan hanya keterbatasan ekonomi dan sebagainya, bahkan termasuk keterbatasan gerak. Belum lagi kalau lingkungannya diisolasi ya, tidak boleh keluar, atau mungkin di dalam keluarganya ada yang sedang kondisi fisik kurang baik sehingga harus diisolasi di rumah. Wah, banyak sekali yang mengganggu. Tapi kalau kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita bisa melihat hal-hal di mana Allah turut bekerja dan pengharapan kita ada di masa depan. Bahwa sesuatu yang sakit ini, yang menderita ini akan berlalu. Dan Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, bahkan ketika kamu mengalami penderitaan secara kondisimu sebagai siswa di mana harus mengerjakan tugas-tugas, misalnya harus melakukan banyak-banyak tanggung jawab. Kalau orangnya sudah memiliki pola pikir yang baik, ya, kalau Tuhan ada yang membuka pola pikirnya, maka dia akan melihat bahwa itu semua adalah untuk sesuatu yang jauh lebih baik di masa depan. Itu namanya pengharapan. Jadi ada harapan, cara pandang yang baru tentang masa depan. Dunia tidak akan begini terus, hidup tidak akan begini terus, gitu ya. Situasi tidak akan selalu buruk, ada yang baik yang di depan. Itulah yang mau kita lihat. Maka segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kata firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan bahagia. Itu yang pertama, perubahan yang dialami, ya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus, pertama harapan kita menjadi baru. Hidup yang kekal, kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan sedang disediakan kepada kita. Lalu pembaharuan yang kedua adalah akal budi. Apa itu akal budi? Akal budi tidak sekedar pengetahuan, tetapi akal budi ini, kalau kita lihat, akal budi inilah nanti yang mengontrol seluruh tindakan kita. Pikiran, tindakan kita dikontrol oleh akal budi kita. Itu makanya manusia itu berbeda dengan binatang atau hewan, gitu ya. Manusia itu punya akal budi, maka manusia itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Gitu ya, mana yang baik, mana yang jahat. Norma-norma apa yang pantas untuk dilakukan. Nah, bukan hanya sekedar seperti itu, tapi orang yang sudah beriman kepada Kristus yang di dalamnya ada Roh Kudus, maka akal budinya dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Tuhan Yesus, dikuasai oleh ajaran-ajaran dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau ini sudah dikuasai oleh kuasa Tuhan, firman Tuhan, keinginan-keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, maka balik lagi ke awal tadi, harapan dan tujuan kita akan kembali kepada memuliakan Tuhan. Ya, bagaimana akal budi yang sudah dibaharui? Ya, bagaimana akal budi yang sudah dibaharui? Standar akal budi yang benar adalah firman Tuhan.
Maka akal budi yang dibaharui adalah akal budi yang sudah melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu apa yang dilakukan oleh firman Tuhan? Tentu harus belajar firman Tuhan. Maka salah satu sebenarnya tanda seseorang sudah percaya kepada Yesus adalah mau belajar firman Tuhan. Gimana cara belajar firman Tuhan? Ada banyak cara. Bisa langsung secara pribadi lewat membaca Alkitab. Bisa masuk ke dalam grup-grup kelompok PA belajar Alkitab misalnya. Bisa mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah, lewat ibadah minggu, lewat ibadah seperti ini, atau mungkin belajar dari YouTube. Ada banyak sekali orang-orang yang menyebarkan firman di sana. Nah, tentu yang paling utama dari semuanya adalah bagaimana kita secara pribadi menggali firman Tuhan itu. Nah, kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, baru firman Tuhan itulah yang menjadi standar kita, yang membaharui akal budi kita. Lalu itulah nanti yang menjadi dasar kita berpikir, dasar kita bertindak. Maka orang yang akal budinya sudah diperbaharui, tidak lagi senang melakukan dosa. Itu udah pasti. Kalaupun ada masanya dia jatuh ke dalam dosa karena pencobaan, pasti hatinya galau, kata sekarang ya. Galau, tidak tenang, ingin kembali kepada Tuhan, ingin berubah kembali. Itu yang dilakukan orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk menundukkan seluruh akal budi kita, pikiran kita di bawah kuasa Tuhan. Jadi belajarlah untuk sering-sering membaca firman Tuhan. Ya, lihat segala sesuatu itu menurut standar firman Tuhan. Kalau kau misalnya menyontek waktu ujian atau untuk belajar, coba ingat dulu. Kira-kira Tuhan senang nggak? Kalau dilihat Tuhan aku ini, senang nggak Tuhan ya? Kalau kau malas mengerjakan tugasmu, langsung ingat dengan pikiranmu itu, ingatkan ya. Bilang, kalau Tuhan melihat aku begini, Tuhan senang nggak dengan orang yang malas ngerjain tugas ya? Tuhan senang nggak ya dengan orang yang melawan orang tua? Gitu ya. Nah, kalau itu sudah kita pahami, kita mengerti bahwa mana yang menjadi keinginan hati Tuhan, mana yang Tuhan senang, mana yang tidak. Saya percaya pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita tidak akan ada lagi yang melukai sesama, yang melukai orang tua kita, yang melukai orang-orang di sekitar kita. Ya, karena apa? Karena itu sudah didasari oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, akan tercermin dari bagaimana kita berperilaku dalam hidup sehari-hari. Oke ya. Yang ketiga adalah ini yang kemudian hasil akhir dari orang yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Kristus, yaitu pembaharuan karakter. Karakter inilah yang kita lihat sehari-hari. Akal budi kita nggak bisa lihat, gimana ya akal budinya si Kibet? Nggak bisa kita lihat dengan mata kepala. Tetapi akal budi ini akan tercermin dari karakternya, dari perbuatannya, maka karakter inilah yang kemudian kita lihat perilaku seseorang. Gabungan dari kepribadian, dari bagaimana dia diajar secara formal, bagaimana dia dididik di dalam keluarga, lalu keluar dalam bentuk ya perbuatan hidup sehari-hari, itu yang kita kenal dengan karakter. Ya. Nah, jadi kalau sudah tadi sebenarnya mengalami pembaruan akal budi, maka secara otomatis harusnya gitu ya, karakternya juga mengalami pembaruan. Ya. Seperti yang ada di sini kalau kamu lihat di slide ini ya, begitu kita melihat diri kita, begitu kita melihat orang lain atau orang melihat kita, harusnya mereka melihat Tuhan yang hidup dalam diri kita. Karakter yang menjadi teladan kita kalau orang yang sudah mengalami pembaruan adalah karakter Kristus. Kristuslah cerminan hidup kita. Itu namanya perubahan karakter ya. Bagaimana karakter Kristus? Dikatakan di dalam Galatia yang mengatakan buah roh itu. Ada kasih, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perdamaian, ada penguasaan diri di sana. Itu adalah cerminan karakter Kristus. Nah, maka kalau kita mengaku sudah percaya kepada Yesus, inilah yang menjadi cerminan karakter kita. Bagaimana orang lain melihat Tuhan hidup?
Tuhan hidup di dalam diriku, katanya ya. Kamu bertanya bagaimana aku melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu ada? Tuhan itu hidup di dalam hidup anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Kita orang yang percaya. Maka ketika kita mengaku percaya lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang merusak integritas Tuhan, pribadi Tuhan, kita sedang menodai karakter Kristus yang diharapkan ada dalam diri kita. Ya, maka itu dalam segala hal, dalam segala perbuatan ingatlah, ya, seperti yang ada di sini. Ini dalam sekali maknanya. Begitu kita melihat diri kita, harus melihat Kristus yang bekerja di dalamnya. Ya, Paulus mengatakan bahwa hidup kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Betul. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan ya menginginkan kita menjadi salurannya untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang lain. Ya, bagaimana siswa yang benar? Biarlah itu dilihat dari dalam dirimu. Bagaimana guru yang benar? Biar itu dilihat dari guru-guru yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana orang tua yang benar? Biar itu dilihat dari orang-orang tua yang mengenal dan percaya kepada Yesus. Jadi kita itu meneladani karakter Kristus supaya kita juga bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Itulah orang yang sudah disebut sebagai ciptaan baru. Dan lagi-lagi kesimpulan dari semuanya nanti, tidak mungkin ini terjadi kalau kita belum beriman kepada Yesus. Hanya orang yang sudah beriman kepada Yesuslah yang bisa berharap, yang bisa memperoleh pembaruan akal budi, yang bisa memperoleh karakter yang sama seperti yang Tuhan mau. Gitu ya. Jadi startnya itu tidak boleh lepas dari sana. Maka kalau ini terus kita renungkan, terus kita alami dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang hidup seluruhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup bagi Tuhan, ini yang paling penting. Jadi hidup bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, menjadi cerminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi ya Paulus berkata kepada Timotius, jangan orang menganggap engkau remeh karena engkau muda. Gitu ya. Tetapi jadilah teladan di dalam segala hal, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah teladan. Saya kasih contoh saja sekarang ya. Ini orang yang ikut ibadah itu tidak sampai 100. Padahal harusnya kita mau menguji lebih dari 100 sudah bisa. Ini sudah sudah dibaharui untuk 1000 partisipan harusnya sudah bisa masuk. Tapi yang masuk itu tidak semua, ya. Kenapa tidak semua? Karena tidak semua orang memiliki memiliki hati yang rindu untuk beribadah. Sebenarnya itu fokus yang utamanya. Nah, kalau kamu sudah bergabung di luar dari motivasi, masuk bergabung aja kamu sudah menjadi teladan di antara teman-teman. Apalagi kamu bergabung dengan motivasi yang benar, dengan kerinduan yang benar. Wah, kamu menjadi teladan yang sesungguhnya di antara teman. Ini pun sudah bisa menjadi contoh. Ya, ini pun sudah bisa menjadi contoh. Nah, itulah yang mau Ibu ingatkan untuk kita semua ya. Sekalipun mungkin tidak dalam segala hal, dalam segala hidup kita bisa menjadi 100% teladan bagi orang-orang di sekitar kita, tapi berusahalah. Ya, berusahalah. Ketika kita sadar sudah melakukan kesalahan, Roh Kudus mengingatkan kita untuk bertobat, untuk mengakui dosa-dosa kita, segeralah berubah. Segeralah bertobat, gitu ya. Supaya kita bisa hidup meneladani Kristus, seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Kristus. Ya, tidak ada tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi ke depan. Gitu ya, mau yang muda, mau yang tua, anak-anak, gitu ya. Kita berharap yang tua duluan, kemudian yang tua ya, yang duluan lah seperti itu. Tapi tidak ada yang bisa menjamin. Maka salah satu langkah praktis yang mungkin kita lakukan, khususnya kamu sebagai siswa, cobalah untuk berusaha menjadi teladan dalam hal belajarmu.
ikuti belajar dengan baik, apa yang disampaikan Bapak Ibu gurunya dilakukan, ya. Lakukan tugas-tugasnya dengan benar sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan, ya. Hormati orang tuamu. Orang tuamu itu udah banyak sekali pikirannya. Udah kalau apa bisa membayangkan sama seperti yang kami alami, pasti banyak stresnya gitu. Jadi jangan lagi ditambah. Jangan lagi ditambah dengan kelakuan-kelakuan kita yang sebenarnya tidak artinya gini, masih boleh sebenarnya, masih boleh kita masih boleh kita selesaikan gitu ya. Contohnya soal belajar, ya tidak perlu harus campur tangan orang tua ke sana. Kamu pun bisa menyelesaikan itu. Kalau terpaksa berada di dalam masyarakat, ingatlah, ikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Prokes, ikuti prokes katanya ya. Jadi tolong jangan sampai kita pun menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap aturan-aturan yang dilakukan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya. Nah, jadi apa namanya ya, lebih dari 30% yang masuk mengikuti ibadah ini, kalau kamu melakukan dengan baik apa yang sudah dikatakan firman Tuhan hari ini, sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk menjadi teladan di kelasmu masing-masing. Ya. Nah, jadi lakukanlah dengan benar apa yang sudah kita dengar. Ingatlah yang pertama harus memiliki iman di dalam Kristus, lalu menikmati pembaharuan demi pembaharuan. Mungkin tidak langsung gitu ya, tidak langsung menjadi orang yang secara karakter, secara akal budi langsung 100% berubah, tapi ada proses di sana. Ikutilah proses itu dengan baik. Kalau situasi tertentu membuat kita jatuh, gitu ya, artinya tidak tertutup kemungkinan karena manusia lemah. Misalnya jatuh ke dalam dosa, gagal menjadi teladan misalnya dalam beberapa hal. Mari bersegera kembali. Ingat kembali kata firman Tuhan, kamu sudah diciptakan baru di dalam Kristus, kekuatan sudah diberi lewat Roh Kudus, segeralah berubah, bertobat, kembali kepada yang benar. Itu yang mau kita renungkan dan pelajari bersama-sama hari ini. Semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang. Bukan hanya di masa yang akan datang, tentu di saat-saat sekarang juga ya. Nah, kita juga berharap bahwa kamu juga adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan kelak menjadi orang-orang yang bisa membaharui dunia ini. Jadi dibaharui dari diri sendiri dulu, kemudian terbawa di lingkungan di mana kita berada, kelak kamu akan menjadi pembaharu-pembaharu di dunia ini. Orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi orang yang menjadi influencer, memberi pembaruan yang besar bagi dunia ini. Kalau sudah dimulai dari diri sendiri. Itu yang penting ya. Dan itu harapan kita. Itu tadi ya, orang yang percaya itu punya harapan di depan. Jangan terlena dengan yang ada sekarang. Seolah-olah itu enggak bagian kita. Tidak. Lihatlah orang-orang hebat itu. Mereka dimulai dari proses yang seperti yang kita alami. Ya, kamu punya peluang untuk itu. Berharaplah kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Baik, sampai di sini untuk penyampaian firman Tuhan bagi kita. Dan selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, saya minta kita sama-sama berdoa untuk diri kita sendiri, ya, bagi yang belum beriman kepada Kristus supaya dibukakan hatinya untuk beriman. Kemudian mau menikmati proses pembaharuan yang daripada Tuhan. Itu topik doa yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa buat sepanjang hari ini kamu masih masuk di dalam kegiatan-kegiatan apapun itu, supaya kamu diizinkan Tuhan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarmu. Oke, yang ketiga mari berdoa buat teman-temanmu yang masih perlu dukungan doa untuk rajin belajar, untuk ikut semua kegiatan ya. Juga untuk orang tua dan siapapun yang kita ingat yang sungguh membutuhkan dukungan doa. Oke. Nah, saya minta kita berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan lagi asal-asal gitu ya, tapi sudah berbeda karena kita juga sudah sering berdoa bersama-sama. Mari lebih sungguh-sungguh, lebih serius ya. Silahkan boleh dibuka bagi yang untuk suaranya atau audionya, kita akan berdoa bersama-sama.
Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Tuhan sudah diberikan kesempatan untuk berkumpul Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, sama doa sama aku bukan hari ini adalah tentang Terima kasih. Tuhan kiranya Tuhan kami dengar dapat kami laksanakan pada sehari-hari ya Tuhan. Bagi kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, kiranya kami dapat menjadi teladan bagi orang lain ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan membimbing, lindungi kami Tuhan, sertai kami ya Tuhan kiranya segala aktivitas yang kami laksanakan baik dari tingkat kelas 10 sampai tingkat kelas 12 dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kita berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir hari ini ya Tuhan, baik yang mengalami masalah ya Tuhan ataupun yang mengalami berarti Tuhan beri kesempatan ya Tuhan, Tuhan bukakan pintu hatinya ya Tuhan. Orang tua kami apa mereka berada ya Tuhan, yang bekerja maupun di rumah, Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan beri kesehatan ya Tuhan, Tuhan beri rezeki ya Tuhan. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa kami Terus namamu hari ini makanan kami sesungguhnya jadi kami juga punya orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, yang kalian punya kerajaan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oke, amin. Oke, ditutup dulu sebentar ya, Ibu kasih pengumuman. Baik, jadi setelah ini nanti silahkan langsung masuk ke GC. Ibu kasih waktu sekitar ya 20 menit ke depan. Habis ini kamu bibi, Ibu tahu ya. Jadi untuk menuliskan ya beberapa kalimat yang kamu dapat sebagai pembelajaran dari kebaktian hari ini. Jadi Ibu tidak bikin lagi soal. Soalnya adalah tuliskan hal-hal yang kamu dapat dari ibadah hari ini. Itu saja. Jadi kalau dia tidak ikut ibadah ya tentu nggak dapat apa-apa kan gitu kan. Jangan pula tiba-tiba dia menuliskan sesuatu padahal nggak ikut ibadah. Karena soalnya adalah hal-hal yang kamu dapat dari ibadah ini. Paham kira-kira? Paham ya? Baik, kemudian tolong jangan lagi telat-telat ya. Tadi banyak sekali yang terlambat-terlambat. Dan ada Ibu lihat orang yang suka terlambat. Suka maksudnya adalah setiap kali Zoom selalu terlambat. Gitu ya. Biasanya orang seperti ini langsung kenal kita. Jadi berubahlah. Seperti firman Tuhan hari ini berubah ya. Nanti ke depan akan Ibu batasi mulai dari berapa menit boleh toleransi terlambat. Karena setengah jam di awal sudah dikasih waktu. Ya 8.30 sudah dibuka kok Zoom-nya. Jadi jangan lagi bilang payah Bu masuknya. Udah setengah jam di awal dikasih ya. Jadi ke depan jangan lagi terlambat. Ya, kalau hari ini masih terlambat berubahlah. Mari kita berubah
ya, lebih baik. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Jadi minggu depan kita tidak kebaktian Zoom, 2 minggu lagi baru ya. Jangan nanti ditanya lagi, stres wali kelasnya, nggak tahu dia nanti balik. Ya, oke, sampai di sini dulu untuk hari ini. Silahkan selamat beraktivitas. Terima kasih sudah bergabung. Ya, lakukan apa yang sudah dipelajari, jaga kesehatan, ikuti seluruh aturan ajaran yang disampaikan oleh orang tua, Bapak Ibu guru dan pemerintah. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Oke, Ibu tutup ya.